Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di minggu-minggu, di hari-hari ketika kita menantikan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan kita merayakannya, kita banyak merenungkan firman Tuhan. Saudara, mungkin kita semua, besar kecil tua muda, kenal akan dua serangga ini, yaitu lebah dan lalat. Saudara, lebah dan lalat mempunyai karakter yang berbeda. Lebah, saudara, lebih tertarik kepada bunga, tetapi lalat lebih tertarik kepada kotoran. Nah, saudara, lebah tidak tertarik pada kotoran, dan lalat juga tidak mungkin tertarik kepada bunga. Kenapa? Karena lebah memiliki naluri untuk selalu datang dan tertarik pada keharuman dan keindahan bunga, sedangkan lalat selalu tertarik pada hal-hal yang kotor. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hasilnya lebah lebih banyak kaya akan madu, tetapi lalat lebih banyak kaya akan kuman penyakit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat kedua karakter hewan ini, kita akan bandingkan dengan karakter manusia. Kenapa? Manusia sebagian bisa menjadi jahat, sebagian bisa menjadi baik. Karena orang yang baik itu selalu tertarik kepada hal-hal yang baik, selalu tertarik pada hal-hal yang indah. Sedangkan orang yang jahat pada dasarnya tidak tertarik pada hal-hal yang baik, tetapi justru pada hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menghancurkan. Mereka lebih tertarik kepada hal itu, perkara-perkara itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kisah Natal, Alkitab menceritakan ada beberapa tokoh Alkitab yang memiliki berbagai-bagai karakter yang bisa kita renungkan, yang bisa kita pelajari, dan bisa kita teladani, dan juga mungkin bisa kita buang karakter yang tidak sesuai. Saudara, hari ini saya akan memberikan dua karakter di dalam peristiwa Alkitab, yaitu yang pertama adalah tokoh orang-orang Majus. Nah, saudara, kita akan di sini melihat bagaimana tokoh orang Majus ini merespon berita kelahiran Yesus. Kita lihat dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Di situ firman Tuhan mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, karena petunjuk bintang yang tidak biasanya, orang-orang Majus dari timur ini melihat satu keajaiban dan mereka merespon. Lalu mereka bertanya-tanya kepada orang Yahudi, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah lihat bintangnya di timur dan kami mau datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 11 sampai 12 menceritakan apa yang dikatakan oleh orang Majus itu benar-benar mereka lakukan. Matius 2 ayat 11 sampai 12, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang Majus punya karakter yang baik, meskipun mereka belum mengenal Allah. Dan saudara, apa yang mereka lakukan? Karena mereka melihat sesuatu yang baik, tanda-tanda di atas langit. Mereka tahu ini ada kejadian yang baik. Dan mereka datang dan mereka menyembah raja itu. Respon yang baik bukan, saudara? Dan respon yang kedua dari orang Majus, karena mereka memiliki hati yang baik,
Allah memberikan petunjuk kepada mereka supaya mereka tidak kembali ke Herodes. Karena Allah tahu maksud buruk Herodes. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tokoh kedua, karakter kedua yang kita pelajari dari kisah Natal yaitu Raja Herodes. Saudara, bagaimana respon Raja Herodes ketika dia mendengar kelahiran Yesus? Berita-berita tentang kelahiran juru selamat santer dia dengar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Matius 2 ayat 16 kita lihat ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa respon Herodes sedemikian jahat dan kejam ketika dia tahu bahwa kekuasaannya sedang di ujung tanduk? Dia merasa bahwa kelahiran Yesus akan mendepak dia dari raja kekuasaannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, respon yang paling kejam adalah Herodes membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Hanya karena dia takut pada seorang bayi yang diperkirakannya akan merebut kekuasaannya. Saudara, seperti lalat karakter Herodes, orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik, pada hal yang indah, pada hal-hal yang mulia. Tetapi sebaliknya orang jahat tertarik kepada hal-hal yang bisa menghancurkan, yang bisa membuat permusuhan, yang bisa membuat orang lain menderita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang-orang jahat akan menjadi bersemangat untuk melakukan hal-hal yang jahat, menyebarkan semua gosip, menyebarkan berita bohong, hoax tanpa berpikir panjang. Dan hasilnya adalah kehancuran, penderitaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah pada momen Natal yang indah ini, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah banyak orang merasakan kesusahan, kegagalan, mari kita renungkan bersama-sama makna kedatangan Yesus Kristus ke dunia, yaitu dialah terang. Saudara, Yesus adalah pembawa sukacita. Dia adalah pembawa damai sejahtera. Dia adalah pembawa pengharapan dalam keputusasaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kedatangan dan kehadiran Yesus Kristus dinanti-nantikan dunia, bagaimana dengan kehadiran saudara di dunia ini? Tepatnya kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah aku bagi dunia ini? Siapakah aku bagi orang-orang sekelilingku? Siapakah aku bagi keluargaku? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bertanya, apakah aku orang yang baik sehingga kehadiranku di lingkunganku, di keluargaku dirindukan dan dinanti-nantikan, seperti lebah yang selalu menghasilkan madu yang manis, kehadirannya selalu dinanti-nantikan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, atau sebaliknya kita bertanya dan makin merenungkan, apakah kehadiran kita di dunia ini membuat orang menghindar, membuat orang menjauh karena takut menyebarkan penyakit seperti lalat yang adalah sumber kotoran dan sumber kuman. Saudara, jika Anda selama ini merasa memiliki karakter yang selalu menebarkan kuman bagi dunia, bagi sekeliling saudara, saya ingin katakan melalui momen Natal ini, mari waktunya kita berubah. Pada momen yang indah ini, mintalah Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita semua, di dalam hati saudara dan saya, mengubahkan karakter kita yang seperti lalat, yang selalu menebarkan kuman, selalu menebarkan penyakit, selalu menebarkan penderitaan bagi orang lain. Kita berdoa, kita minta Tuhan masuk di dalam hatiku dan menjadi terang,
bagi semua orang. Karena Yesus sendiri berkata, kamulah terang dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita sama-sama merenungkan, siapakah aku? Amin. Tuhan Yesus memberkati.